Di sini gue nampilin penampilan gue di sini secara langsung ya. Jadi karena emang apa ya, ini episode yang paling spesial gue anggap gitu ya. Spesial banget nih. Jadi gue sengaja menampakkan diri gitu. Artinya kenapa? Gue kagak takut begitu. Iya, nggak takut ketika semisal gue membicarakan yang akan gue bicarakan nanti dapat hujatan dari orang atau dari pihak tertentu atau dari seseorang yang merasa gue omongin begitu ya. Ini gue di sini gitu orangnya ibaratnya, oke? Jadi ya terserah mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Nah, jadi sebelum masuk ke tema acaranya, di sini gue minta maaf dulu ya sebelumnya. Gua nggak nyinggung siapa-siapa, nggak ngomentarin siapa-siapa, kagak buat menjatuhkan pihak manapun kagak atau siapapun kagak. Tapi di sini niatnya apa, gua cuman studi perilaku ya, studi perilaku gitu aja ya. Kenapa gue lakuin ini, kenapa gue podcast ini? Karena emang gue sadar di Cakung ini masih banyak berbagai macam problematika yang sedang bergejolak gitu. Ya mungkin sebagian yang gue tahu, sebagian gue kagak tahu gitu. Tapi di sini ya, ini emang temanya paling apa ya, gue katakan paling bisa dibilang jijik ya, gimana gitu, jijik gimana gitu ya. Sebenarnya gue malas banget bikin podcast begini, malas banget sebenarnya gue. Iya, kalau gue bikin podcast segini nih, repot dah pokoknya gitu ya. Jadi begini ceritanya. Jadi kan Cakung itu ya, di zaman dulu itu ada seorang kiai yang dikatakan ibaratnya sesepuhnya, ibaratnya macannya kampung baru Cakung gitu. Ibaratnya kiai yang menjadi gurunya para guru, master of the master gitu, master of the best pokoknya gitu. Iya, masyaikh gitu ibaratnya. Wah, keren lah pokoknya. Itu bisa dikatakan guru asmat ya di sini. Seorang waliullah. Dah, gitu. Beliau ini membacakan berbagai macam kitab tentang apa ya, tentang fikih, tentang ilmu alat, nausorob gitu kan, balago, mantek ya, nggak lepas juga dari kitab-kitab tasawuf ya, seperti halnya Ihya Ulumuddin tuh, terus apa lagi yang tinggi lagi, Al-Hikam dah gitu ibaratnya. Nah di sini panjang perjalanan bertahun-tahun ya kan, sampai tiba di zaman gua nih ya kan, zaman gua sekarang zaman gua ini ya. Di situ ada seorang anak laki-laki ya, bisa dikatakan dia santri ya. Kalau dikatakan adik kelas gue juga ya bukan ya, karena kacanya cuma dikit, cuma 2 tahun di bawah gue. Iya, jadi juga nggak pantas dikatakan adik kelas ya, karena objeknya ini, orangnya ini merasa apa ya, ya mohon maaf, ilmunya udah merasa tinggi kali gitu jadinya ya jadi gue nyadar diri lah, karena ilmu gue masih cetek di sini ya enggak ya. Terus begini ya, jadi si santri ini ya, awal mula dia emang mengenyam pendidikan dari MI, Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar. Setelah itu dia langsung mondok di daerah Bekasi, mungkin begitu ya. Habis dari Bekasi dia merasa ilmunya kurang, terus dia mondok di daerah Jawa Timur, Kediri ya, Kediri. Di situ kan banyak pondok-pondok besar. Ada seperti pondok Al-Falah Peloso atau Hidayatul Muhtadi Indirboyo gitu kan, banyak. Pokoknya di salah satu pondok yang ada di daerah Kediri dia mondok di situ ya. Setelah dari situ mungkin merasa ilmunya masih kurang dan untuk disempurnakan, maka dia berangkat mondok ke daerah Pare ya. Daerah Pare. Gue nggak sebut nama pondoknya ya, pokoknya kiainya berinisial B gitu. Ini kiai yang benar-benar khawas, artinya benar-benar dikatakan disinyalir ya, bisa dikatakan wali, bisa dikatakan kiai, karena nggak menampakkan seorang kiainya, pakaiannya sederhana banget gitu ibaratnya tuh kiai ya. Karena tahu sendiri lah kalau orang-orang ulama di daerah di Jawa Timur tuh kiainya bener-bener tawadu gitu ya, apa adanya gitu, nggak mentereng pakai jubah ya biasa-biasa aja gitu ya kan, nggak seperti gambar-gambaran di Jakarta begini udah pakai jubah pasti dikatakan seorang kiai atau seorang habib atau seorang keturunan Nabi Muhammad gitu kan ya. Jadi Islam diidentifikasikan hanya menggunakan pakaian, padahal Islam itu ruh ya. Dari situ dia mondok, terus dia mengenyam pendidikan umum, artinya melanjutkan ke perguruan tinggi ya di daerah Malang, salah satu universitas Islam dah gitu ya, Malang. Nah setelah dari Malang
Akhirnya dia lulus. Dia kemudian pulang ke kampung halaman di daerah Cakung ya, deket dengan tempat gua podcast di sini, deket banget pokoknya itu rumahnya ya. Nah setelah itu gua gak denger lagi kabar tentang dia, ibaratnya gitu. Udah pokoknya hilang gitu, hilang semata-mata kayak ketertelan bumi gitu ya. Berarti walaupun dekat gitu kan, kadang gua masih bolak-balik Jogja, jadi nggak pernah ketemu sama orang itu gitu, nggak pernah ketemu gua. Nah terus bertahun-tahun sampai tiba di masa pandemi begini nih, masa Covid Corona. Gue pulang Maret kalau nggak salah. Nah tepat di bulan apa nih? Ini bulan apa ya? Oktober ya, bulan Oktober tahun 2020 ini. Jadi kan jangka waktunya panjang tuh, berapa tahun tuh gak ketemu gue. Paling ada sekitar 5 atau 7 tahunan dah gitu. Nah itu gue ikut pengajian di salah satu musola yang ada di mana? Daerah Gang Masjid ya, Gang Masjid. Itu pengajiannya malam Senin. Kitab yang dikaji itu kitab apa? Kitab Bulughul Maram, tentang hadis yang berisikan tentang fikih begitu, Bulughul Maram ya, di bawah pimpinan Ustadz Ted dah gitu, gue sensor namanya. Dah habis itu gue ikut pengajian. Di tengah-tengah pengajian seorang guru lagi bacain kitab Bulughul Maram, tiba-tiba tuh ada adik kelas gue datang tuh. Wah gue kenal nih orang gitu kan, emang dulu gue sering ngobrol gitu ya, sering curhat ya, sering ya bercanda deh gitu, namanya santri kan satu kamar dulu ya, sering ngobrol aja begitu, lepas begitu, namanya adik-adikan kelas kan gitu ya, bercanda ya sejadinya aja gitu. Tiba-tiba dia datang tuh, wah datang keren, udah pakai peci gitu, bawa kitabnya cakep, seinget gue dia bawa kitab Misbahul Zolam tuh, syarahnya kitab Bulughul Maram karangannya siapa namanya, saya Muhajirin Amsar Ad-Darin, yang orang Cakung gitu, yang punya perguruan di itu Bekasi, Anida Al Islami itu ya. Terus dia datang sama gua, bang katanya, nanya, lu mana kabar, sehat bang gitu. Nah terus langsung nempok gua, pok begitu, bang lu tahu nggak apaan sih gitu, kata gua gitu. Dia ngomong begini, si Nana begitu buka kitab kajian bang, kajian keren, apaan emang gitu, kata gua. Kajian hikam bang. Dalam hati gua, buset, hikam kan waduh, ibaratnya hikam nih, wah tinggi banget ya. Ibarat bagi gue sih tinggi, cuman bagi orang-orang yang pintar sih biasa aja. Mungkin bagi yang si buka kitab yang ada di Cakung ini, buka kitab hikam itu biasa-biasa ya, karena ilmunya tinggi mungkin begitu ya. Jadi kalau gue sih, wah udah merasa takjub, wah begitu, karena wah tasawuf tingkat tinggi gitu, waduh. Nah terus begini, setelah gue dengar dia buka kitab hikam, gue bilang begini, oh ya udah, bagus, keren, kata gue bilang gitu ya kan, keren. Nah habis itu kelar ngajian, doa kelar, duduk ngopi di depan musola tuh. Nah tiba-tiba itu dia datengin gue lagi, ngobrol lagi dah tuh ya, karena namanya dia ngobrolnya asik gitu kan ya, apalagi ngomongin orang gitu. Tapi niat gue sih kagak ngomongin orang, tapi gue pengen studi perilaku udah gitu, pengen menelaah lebih dalam gitu sebenarnya apa yang terjadi gitu. Siapa tahu bisa gue angkat sebagai podcast. Ternyata bener nih, akhirnya gue angkat podcast nih, walaupun podcast ini gue katakan menjijikan gimana gitu, aduh. Nah berbicara panjang begitu ya, akhirnya begini, maaf gue kagak buka aib atau apa kagak ya nih. Jadi begini, itu bang ya, kalau mau tahu nih, dulu kan saya berteman nih, kata yang tadi tuh yang nemu di pengajian, lagi ngobrol-ngobrol di teras musola, berteman lama tuh sama dia, begitu lama gitu, berteman lama. Setelah itu dia ngomong begini, gue pengen buka kajian nih, buka pengajian gitu. Nah terus dia nanya tuh yang tadi temen gue yang di musola itu, adik kelas gue, membuka pengajian apaan bang begitu, pengajian hikam begitu. Nah namanya dia kan masih belum ngerti kitab hikam kitab apaan tuh ya, dia sih ya manggut-manggut doang. Oh hikam gitu, kata dia. Iya gue pengen nih buka hikam, gue pengen ngajiin kiai-kiai di Cakung ini. Itu gue denger begitu langsung itu sih, kata gue, bentar dah, ini orang sebenarnya mau ngapain gitu ya kan, mau ngajarin kiai-kiai di Cakung kitab hikam gitu ya. Gue bukan ustadz apalagi kiai, bukan, cuma gue dengernya risih begitu. Gue nih orang goblok begini, gue tahu itu nada sombong bagaimana, gue tahu gitu. Lu yang nonton juga tahu pasti, orang nonton bagaimana. Kalau lu tahu kitab hikam itu bagaimana, pasti tahu kan ya hikam itu bagaimana, yang bagi yang tahu dah gitu ya. Jadi ada kalimatnya itu yang gue kagak suka gitu. Gue pengen buka kitab hikam, gue pengen ngajarin kiai-kiai di Cakung gitu ngomongnya.
Bentar, gue sudut rokok dulu. Nah, habis dari situ dia ngomong pengen ngajin kiai-kiai di Cakung. Ya gue sih emang dalam hati rasa gondok gitu. Ini orang kok nadanya sombong banget begitu ya kan. Gitu. Oke lah, mungkin ilmunya tinggi gitu. Ya nggak masalah, cuman ya nggak begitu caranya ya kan. Nggak boleh sombong begitu kan, ibaratnya begitu ya. Terus dia ngomong begini lagi. Ya bang, ngapa sih gue pisah sama dia bang begitu, udah berlama-lama main gitu. Ya karena begitu, kadang gue ngumpul sama teman-temannya berempat, kalau gue kagak ada gue diomongin, kalau temen gue kagak ada yang satu dia yang diomongin, kalau satu lagi kagak ada dia yang diomongin. Udah muter-muter aja begitu. Nanti kalau bapaknya ada bagaimana ya udah semuanya kan namanya jatuh-jatuhan aja udah ngomong-ngomongin begitu. Iya tuh, itu masalahnya. Yang diomongin apa ya, penting kebaikannya, tapi apa keburukannya begitu, masalahnya begitu. Ya kan, mati gue kok begini ya kan. Nah terus pas malam itu selesai ngaji, oke, gua ngaji lagi tuh pas malam Seninnya di rumah salah satu ustadz yang ada di daerah Sukapura gitu, ya di Gang Salon. Ngaji ke situ malam, ya kan. Ternyata di situ emang ada seseorang yang dikatakan apa ya, pernah diajak ngobrol ngopi gitu sama seorang kiai yang membuka kitab hikam di sini. Gue sebut katakan sebagai Kiai Hikam dah gitu, Kiai Hikam gitu ya kan. Diajak ngobrol tuh, ngopi gitu kan, ngomong-ngomong, bang gitu, lu kenal sama gue kagak begitu. Emang lu anaknya siapa tong? Gue anaknya ini nih, Aji ini begitu. Oh ya kenal tong, babalu gue begitu kan, begitu ibaratnya ya kan. Nah terus dia ngomong begini, Kiai Hikam, oh nah bang, kita udah ngajar di sana begitu, kamu ngikut dah begitu kan gitu. Emang ngajar apa tong? Ya banyak gitu. Ditanya lagi, emang ada berapa bocah yang ngaji di sana tong, di tempat tuh? Ya banyak deh bang, kira-kira ada 200 lebih dah begitu kan. Nah dia omongin 200 lebih begitu, muridnya itu yang diajak ngobrol, yang kenal sama gue tuh Mang ini namanya, langsung ini orang apa sombong banget ngomong begitu. Cara gue kalau ngomong ya jangan begitu lah caranya ngomong. Kalau ngomong ya ada dah murid gitu paling beberapa gitu kan. Gue sampai ngomong 200 begitu ya kan. Masih banyak lagi sebenarnya. Oke, ini episode pertama aja nih, episode pertama begitu, episode pertama dah. Termasalah materi, masalah yang berbau-bau apalagi tuh, aduh yang menjijikan begitu, pokoknya udah nanti di episode keduanya aja. Oke, dari situ penggambaran jelas, deskripsinya jelas. Oke, gue nggak sebut namanya, enggak ya. Jadi di sini gue akan bahas satu persatu, ya mungkin nggak semuanya sih, ya mungkin satu-satu aja dah, satu-satu gitu ya. Jadi gue bahas tentang perilakunya. Jadi ingetin ya, gue nggak nembak siapa-siapa kagak ya. Di sini gue bakal bahas tentang apa ya, omongannya begitu ya, omongannya. Ya tau sendirilah ya, namanya kita nyombong itu kan, aduh gimana ya, repot ya. Kalau mau tahu kesombongan itu sebenarnya apa ya, gara-gara kesombongan itu tercetuslah kata kufur di muka bumi ya. Karena apa ya, karena namanya waktu itu penciptaan Adam, si iblis disuruh sujud sama Adam kagak mau gitu. Dia bilang ana khairum minhu, gua lebih hebat dari Adam, gua dari api, ngapain gua sujud sama Adam. Itu kan nyombong namanya, al-kibir, ibaratnya nyombong gitu kan, nyombong ya kan. Habis itu bagaimana, ya udah wa kanu minal kafirin gitu. Ya ada, jadinya si iblis itu menjadi orang-orang yang kufur karena kesombongannya. Jadi ingat ya, orang yang sombong itu dikatakan kufur. Kufur bukan berarti keluar dari Islam, kagak. Justru ya, kesombongan pertama di muka bumi itu sebab perkara kufur sebenarnya kalau mau tahu tuh. Ya, jadi hati-hati ya. Kesombongan sekecil apapun dikatakan kufur. Apalagi kesombongan dalam hal ilmu gitu aja ya. Itu yang paling repot masalahnya. Orang udah sombong masalah ilmu tuh repot. Dah, itu ya. Yang kedua, ini tentang hikam ya. Kalau dikatakan kitab hikam ini berisi tentang tasawuf ya, gue katakan tingkat tinggi lah ya, karena ya pernah sih gue baca-baca kitab hikam gitu. Itu berisinya tentang apa ya, roja, pengharapan, alam tajrid, alam asbab begitu. Bagaimana cara kita enggak terlalu berharap dengan amal kita untuk masuk surga atau untuk bertemu Allah gitu kan. Bagaimana caranya mencucikan hati begitu, ibaratnya tingkat tinggi lah. Iya. Itu. Nah, dalam kitab hikam ini ya, oke lah mungkin dia ilmunya tinggi, nggak masalah dia ngajar begitu, tapi ya kembali yang tadi, dia
ngajar hikam niatnya apa? Niatnya pengen ngajarin kiai-kiai di Cakung gitu. Pas gua tanya emang begitu, dia ngomong begitu, bagaimana kok bisa? Iya bang, katanya dia disuruh tuh sama kiainya yang ada di daerah Gedang Sewu tuh, disuruh buka hikam begitu buat ngajarin kiai-kiai sini gitu. Dalam hati gue, masa iya sih kiai nyuruh dia buka kajian hikam di sini gitu. Ya oke lah, gue husnuzon aja, namanya kiai ya. Ya Allah, kata gue ini tuh. Terus dia buka kajian kitab hikam ini ya. Yang pertama perlu tahu dulu dah, daerah Cakung Semper ya kan, ini seberapa sih maksudnya ketinggian kedalaman ilmu orang-orang di sini begitu, sehingga dia berani membuka kitab hikam gitu. Iya, gue banyak nemuin orang yang syariatnya belum becus, tohara masih belum beres, sholatnya masih belum beres, rukun-rukun sholat kagak tahu, rukun-rukun wudhu kagak tahu. Itu kalau ditemuin hikam begitu kan repot jadinya masalahnya. Iya, syariat belum beres begitu. Itu masalahnya yang pertama. Ya, jadi gue bukan mengatakan sombong atau apa enggak, cuman gue meneliti dari Cakung Semper tuh orang kebanyakan ya begitu. Terlalu banyak berharap dengan zikir begini Cakung gitu ibaratnya ya. Zikir gitu, tapi ia nggak menemukan titik temu dengan Tuhannya. Artinya bagaimana ketika seseorang itu berharap terlalu lebih, tapi dia berharap ingin mendapatkan balasan Allah, itu kan udah salah dalam hikam gitu kan. Jadi semestinya dia buka hikam itu tahu ya pola pikir orang tuh bagaimana, udah sejauh mana pola pikir orang-orang Cakung gitu. Makanya sempat gue tanya tuh sama kiai sini pesantren gue tanya begini, Yai kagak mau buka kitab Ihya Ulumuddin dah ibaratnya gitu, tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Terus jawaban beliau apa? Dia bilang begini, tar dulu, belum ada lawannya begitu. Ya, artinya belum ada lawannya bagaimana? Belum ada santrinya begitu, belum ada yang mau ngaji begitu. Artinya bagaimana? Itu kiai tahu, sadar pola pikir orang-orang Cakung sampai Semper tuh sebatas mana kejauhan pemikiran mereka begitu ibaratnya. Ya, jadi ngaji udah ada step-stepnya gitu. Dari yang kitab kecil dulu, dari yang setengah, menengah, terus naik yang tinggi-tinggi begitu. Lah kalau ini kan Cakung sedih, gue yakin beneran dah. Iya. Yang kedua nih. Ya, dari situ dia kan alumni salah satu pondok pesantren yang ada di Kediri tuh ya, Jawa Timur. Pesantrennya bener-bener jelas itu di masjid lamanya atau masjid Lawang Songo, ibaratnya pintunya 9, ditulis di atasannya begini, ditulisan di atas pintunya tulisan dari kiai pendirinya ya, tulis begini pakai bahasa Jawa kalau nggak salah begini, santri ojo ngaji kitab sing dereng pangkatipun. Tuh itu kiai besar ngomong begitu, artinya santri jangan ngaji kitab, jangan mempelajari kitab yang belum pangkatnya gitu. Nah dari situ kan harus dia nyadar tuh ya kan, itu bukan buat santri doang tapi juga buat yang ngajar. Yang ngajar juga kudu tahu nih sebatas mana kemampuan mereka untuk memahami kitab hikam begitu. Iya, ya cukuplah buat taruh sini, bukalah Nasul Ibad, Nasul Diniyah begitu, nggak masalah dah. Iya, gue nggak banyak komentar di sini, tapi masalahnya hikam gitu ya kan, hikam tuh. Nasul Ibad, Nasul Diniyah nggak masalah buka-buka gituan. Iya, tasawuf begitu nggak masalah. Itu lebih bagus. Ya, step by step. Nggak usah ke hikam dulu. Itu udah ibaratnya gitu. Ya kan, gue bukannya kesel kagak. Ini gue ngomongin dengan penuh kasih sayang, bukan benci kagak. Gue nggak benci, beneran dah. Iya. Terus yang ketiga ini, ya, kalau gue ngeliat nih di pondok pesantren tempat gue mondok itu di Aula Muktamar itu ada pengajian hikam setiap Kemis Legi itu yang buka Kiai Haji Anwar Mansur. Ya Allah, gue ngeliat kajiannya bener apa ya, sakral banget gitu, angker begitu. Iya, itu Kiai Anwar udah pakai kacamata, pakai look nih, pakai kaca pembesar, buka kitab begitu, kitab hikam tuh. Ya merinding gue jadinya ada tuh. Kita masih pakai apa nih? Pakai kaca pembesar. Itu udah sepuhnya tuh ibaratnya, kiai sepuhnya pondok pesantren situ tuh. Ya, kajian hikam setiap Kamis Legi itu yang nyasin belakang gus-gusnya semua tuh, ibaratnya anak kiai semua yang belakangnya tuh, ibaratnya begitu. Iya, yang ikutin kiai semua. Yang di depan yang diajarin santrinya alumni semua tuh, yang bener ilmunya tinggi tuh, itu. Jadi gua ada ketimpangan nih, ada yang berat sebelah gitu, ya kan? Itu buka hikam kiai sekelas kiai loh, sepunya kiai yang ngaji, kiai besar, belakang-belakangnya nih kiai semuanya, gus-gus semuanya, yang diajarin tuh beneran, ya alumni semuanya, alumni Ploso, alumni Lirbojo itu, ya Allah Rabbi.
Sampai kayak gue di Jogja nih, setiap Kamis Legi itu dia sengaja datang ke sono no. Kemana? Ke Muktamar buat ikut kajian hikam tuh. Kajian hikam. Cuma mau ikut ikutan doang. Iya gak? Tuh. Itu sekelas kiai loh itu. Ngaji hikam. Jadi gimana ya? Gua sedih kadang gua. Ya Allah kata gua. Kok ya bisa begitu? Oke lah mungkin ilmunya tinggi, ilmunya pinter lah. Entah dia dapat nasihat dari kiainya, Allah alam deh, gua kagak tahu begitu. Iya. Entah dia pengen ngajarin apa namanya kiai-kiai di Cakung itu, ya kan? Ini gue soalnya ngomong begitu langsung dari orangnya langsung begitu, orang yang benar-benar dekat sama dia begitu, omongannya begitu, ya kan? Biar nggak terjadi distorsi, makanya gue datangin nih orang yang dekat sama dia begitu secara langsung gitu. Tapi suatu saat ya bakal gue datangin dah pengajiannya, mungkin gue bakal bikin podcast sama dia juga kan begitu. Nah, yang selanjutnya nih, ya kan? Dari sikapnya aja nih, ini orang suka ngomongin orang gitu, ya kan? Suka jelek-jelekin orang, ya kan? Bahkan nih tempat tempat gue ngajar di sini nih ngomongin udah miring melenceng gitu. Iya, pesantren ini dikata begini udah melenceng begini. Ini bukan menebar kebencian kagak. Tapi apa ya? Please ya. Benerin sikap dulu aja dah gitu. Benerin sikap kita baru buka kajian hikam. Gak usah perlu jauh-jauh. Nasul ibad, nasul dinia ada gitu. Ya gue sendiri aja gue kagak mampu baca nasul ibad, nasul dinia apalagi hikam. Jadi ya maaf ya. Ya hikam gue kagak kagak nyerang kagak, tapi gue pengen apa ya, sadar diri ya, kulo ilmunya masih TC rendah ya kan, saya ilmu masih rendah nggak banyak gitu kan. Iya, jadi ya mohon maaf ya hikam ya omongan saya begitu, pokoknya gitu ya Kiai ya, mau dimaafin gitu ya. Jadi itu ya, karena begini ya, kalau kita orang pesantren ya, kita ngelihat aja dah gitu. Kalau kita pengen kur ilmu seseorang, kita ngeliat aja dia cukup minimal dari syariatnya itu kan. Syariat kan kepake semuanya, uang lingkup sosial ya kan, semuanya kepake itu. Antropologi kepake, sosial itu. Apa ilmu syariat ya, kita lihat kedalaman syariat orang gitu. Taruhlah tahapan gue di sini, gue bukan ustadz, bukan bukan kiai, masih santri biasa begitu. Ya sering gue kadang gue ngopi di pinggir jalan gitu bareng sama teman-teman begitu kan, ya enggak. Ya Kiai Hikam juga begitu, sama juga paling ngopi-ngopi pinggir jalan gitu kan, ya, sama juga gitu kan. Nah naik nih ketingkatan ustadz, dari ustadz udah seharusnya udah bisa menjaga muruah tuh. Ya cobalah jangan ngopi-ngopi lagi di situ di pinggir-pinggir jalan kan. Naik lagi ke tingkat kiai ini, wah itu udah lebih menjaga muruah lagi tuh ya kan. Jajal dah kiai ini udah sekelas kiai ngopi di pinggir jalan sambil begini nih ngopi, ngomong-ngobrol begitu, atau main catur bareng-bareng begitu, entar sama lawangnya dicoreng-coreng begini lah, jatuh muruahnya kiai itu ya. Bukan berarti membaur dengan masyarakat, bukan begitu caranya, bukan ya, bukan begitu caranya. Situ bukan wali ya kan, bukan wali, bukan ya. Tapi kalau wali udah bodo amat dah ya, gue nggak ada komentar, namanya wali dah Allah yang ngasih itu. Allahu yahtasi bi rahmatihi man yasha. Ya udah terserah Allah, wali udah gue bisa komentar lah begitu ya kan. Jadi begitu ya, level kealiman seseorang bisa dilihat dari cara dia bergaul gitu aja dah ya. Kalau gue kan masih suka bergaul suka ngopi di pinggir jalan. Jadi gue bukan kiai, juga bukan ustadz, gue cuman orang yang ngomongin studi perilaku itu doang dah pokoknya ya. Dah selanjutnya ini ya, ini yang terakhir ya, sebelum gua angkat tema yang kedua nih tentang Kiai Hikam. Ini masih episode yang pertama, entah gua pengen bikin episode berapa nanti ya terserah nanti ya. Nanti gua bakal ada lawan bicaranya gitu ya, bakal gua datangin seseorang yang emang yang dekat sama gua gitu, yang gua percaya bisa membangun podcast ini gitu ya, enggak ya, masalahnya begitu ya. Pokoknya yang terakhir begini aja dah ya, bolehlah kita buka kajian hikam, boleh kita buka kajian apapun itu, yang terpenting ya kita masih sama-sama belajar gitu. Seenggaknya kalau emang cocok kita masih belum bisa diperbagus gitu, iya. Gue sering bilang sama pacar gue sama bini gue, Neng, ngomong silakan ngomong, yang penting ada manfaatnya begitu kan. Jangan sampai ngomongin kagak ada manfaatnya buat kita begitu, ya kan. Itu masalahnya begitu. Ya, kalau ini gue bukan ngomongin orang tapi studi perilaku ya, gue nggak sebut namanya kok, kan begitu istilahnya, ya kan. Dah, terus ini lagi ya, yang namanya
kita kan sama-sama jebolan pesantren nih, ya nggak bagus lah kalau semisal kita saling saling menjatuhkan atau apa begitu, nggak bagus beneran lah. Gua nggak ada niat gitu untuk menjatuhkan siapapun, kagak gitu. Tapi ketika gua diserang, gue ya berusaha mempertahankan harkat dan martabat gua gitu kan. Karena kalau emang kita ingin mengkaji hikam kita seperti itu, ya cobalah kita bersihkan diri kita dulu dari omong-omongan yang kagak enak gitu ke orang, atau jangan terlalu sering mengintervensi kehidupan orang lain dah gitu. Iya, ya sampai orang dihasut lah, sampai gagal nikah kan, aduh repot itu masalahnya ya kan. Ya sampai ya ada lah nanti di episode kedua tuh ya banyak dah ya, pokoknya udah kumpulin semua datanya ya. Bahaya itu kalau ngomong itu ya dijaga pokoknya ya sebelum kita bertindak apa-apa gitu, apalagi kalau kita pengen buka kajian hikam tuh, seenggaknya kita benerin dulu lah sikap kita begitu. Iya, dah jelas di sini ya, gua nggak sebut namanya, gua nggak sebut instansinya atau apa, kagak ya, tapi di sini gue mencoba berbicara untuk gue yang terjadi di Cakung begitu. Oke, gitu aja deh ya pokoknya ya. Nanti bisa kita sambung lagi tentang Cakung dan sebagainya. Yang kemarin gue janjiin juga tuh. Jadi Kiai Hikam ini ada sangkut pautnya dengan Cakung Empire ya, yang ada di Cakung. Jadi ada kerajaan Cakung nih ibaratnya gitu. Jadi masa-masa kemandekan ya, ibaratnya berhenti sejenak nih ya, berhenti sejenak kerajaan Cakung kegiatannya. Di situ ada sangkut pautnya, ada korelasi hubungan antara si Kiai Hikam dengan si kerajaan Cakung ini, Cakung Empire. Oke, udah gitu aja ya. Kapan-kapan kita bertemu lagi di kesempatan waktu lain dengan seseorang yang bakal gue bawa di sini, yang bakal gue percayain ikut membangun podcast gue di sini. Dan sekali lagi, gue podcast di sini hanya untuk membangun kampung kelahiran gue dengan cinta, bukan dengan kebencian, semata-mata hanya untuk memberikan sumbangsi yang terbaik buat Cakung begitu. Ya, gue bukan berarti seorang pahlawan, bukan menjaga stabilitas, bukan. Gue bukan siapa-siapa di sini. Gue cuman ngomong doang ya, cuma studi perilaku, bukan ngomongin orang, bukan gibahin orang, bukan hasut orang, bukan fitnah orang, bukan ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.